Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Filja Firdausia bersama kelompok kami akan menjelaskan tentang privat praktik fisioterapi atau praktek mandiri fisioterapi. Sebelumnya di sini sudah pada tahu belum fisioterapi itu apa sih? Fisioterapi apa bisa buka praktek mandiri? Ayo kita bahas sama ya. Baik, yang pertama adalah apa sih fisioterapi itu? Banyak orang awam menyebut fisioterapi sebagai tukang pijat, yang padahal itu adalah bukan. Fisioterapi menurut Permenkes RI nomor 65 tahun 2015 menyebutkan fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk memelihara, mengembangkan, memulihkan fungsi gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan seperti fisik, elektroterapeutis, mekanis, pelatihan fungsi dan komunikasi. Jadi jangan salah menyebut fisioterapi sebagai tukang pijat lagi ya. Baik, yang selanjutnya adalah organisasi fisioterapi. Fisioterapi juga memiliki organisasi skala dunia dan Indonesia. Yang skala dunia bisa disebut sebagai WCPT atau World Confederation Physical Therapy. Ini merupakan konfederasi fisioterapi yang berdiri sejak 1951 yang berkantor di Inggris dan merupakan sebagai badan amal Inggris yang saat ini sudah memiliki anggota sebanyak 350.000 dari 111 anggota organisasi dunia. WCPT ini merupakan satu-satunya penyuara fisioterapi internasional. Untuk Indonesia sendiri, fisioterapi dinaungi oleh organisasi IFI, Ikatan Fisioterapi Indonesia. IFI ini memang satu-satunya organisasi yang menaungi profesi fisioterapi yang ada di Indonesia. IFI juga memiliki tujuan mewujudkan kesehatan nasional dengan pelayanan fisioterapi secara profesional, mandiri, dan bermartabat. Fisioterapi juga memiliki subgrup-subgrup. Menurut WCPT, subgrup itu ada 14. Subgrup fisioterapi ada 14, salah satunya adalah privat praktik atau praktek mandiri. Nah, tahukah kalian fisioterapi private practice itu? Fisioterapi private practice itu adalah fisioterapi yang bekerja secara mandiri, seperti orang yang bekerja di rumah sakit swasta atau orang yang bekerja secara pribadi. Fisioterapi private practice itu dinaungi oleh sebuah organisasi di luar negeri yang bernama International Private Physical Therapy Association atau IPPTA, yang bertujuan untuk mendukung praktek swasta independen di seluruh dunia dan mengembangkan jalur komunikasi serta menyebarkan informasi. IPPTA memiliki 21 bagian yang dikhususkan untuk berbagai bidang praktik pribadi. Di antaranya 1. Menerbitkan pedoman tentang peran organisasi anggota dalam IPPTA dan juga mempromosikan praktik berbasis bukti yang sejalan dengan WCPT serta mendorong pengumpulan data dari praktik klinis untuk membangun basis pengetahuan profesi. Di Indonesia sendiri, baru-baru ini telah dibentuk sebuah kelompok yang bernama P3FI atau Perhimpunan Private Fisioterapi Indonesia. Namun, belum terbentuk secara resmi, masih sekedar diskusi yang berada di sosial media seperti WhatsApp dan Facebook. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum membuka praktek fisioterapi mandiri di Indonesia. Yang pertama, seorang fisioterapis harus lulus pendidikan profesi setelah pendidikan akademisi S1 atau setara, dan mereka juga harus lulus ujian kompetensi di mana mereka akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan yang kedua adalah memiliki STRF atau surat tanda registrasi fisioterapi yang merupakan bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan khususnya fisioterapi yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Dan yang ketiga adalah membuat surat pernyataan memiliki tempat kerja di sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan izin penyelenggaraannya yang masih berlaku. Dan yang kelima adalah surat rekomendasi dari organisasi profesi atau IFI setempat. Dan yang terakhir adalah membuat surat izin praktek fisioterapi yang sudah diterangkan dalam Permenkes 80 tahun 2013. Demikian beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum membuka praktek fisioterapi mandiri di Indonesia. Nah, jadi kita kali ini akan membahas kekurangan dan kelebihan dari kita membuka praktek mandiri fisioterapi dan ketika kita bekerja di rumah sakit menurut Kanada Physiotherapy Association atau IFI-nya Kanada. Yang pertama,
kita masuk ke kelebihan dari praktek mandiri. Yang pertama, independen. Independen adalah kebebasan. Kebebasan di sini nanti kita akan perjelaskan lagi. Yang kedua adalah bebas intervensi. Nah, bebas intervensi masih ada kaitannya dengan independen tadi. Bebas intervensi artinya ya kita bebas intervensi dari siapapun, dan kita bebas melakukan intervensi kepada pasien dengan standar prosedur operasional yang berlaku. Intervensi di sini maksudnya adalah intervensi melakukan treatment kepada pasien. Ya, nanti ada intervensi yang lainnya. Yang ketiga, kita bebas bekerja kapanpun dan dengan siapapun. Itu. Yang keempat, tanpa adanya pengawasan. Nah, ini yang dimaksud dengan adanya bebas dari intervensi, bebas dari intervensi orang lain. Yang kelima, kita bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, terus kita ke kekurangan kita buka praktek mandiri. Ya, yang pertama adalah membutuhkan modal yang besar. Seperti itu. Modal yang besar apa saja? Meliputi penyediaan tempat, pengadaan alat, itu juga membutuhkan biaya yang cukup banyak, tidak sedikit. Yang kedua ialah pendapatan tidak tetap. Pendapatan tidak tetap karena pendapatan kita di sini bergantung kepada banyaknya pasien yang masuk ke klinik kita, yang percaya kepada kita. Yang ketiga ialah kita masih memikirkan manajemen klinik. Manajemen di sini ya kita mengatur hidupnya sebuah klinik, dari mulai keluar masuknya alur keuangan sampai kita menggaji karyawan sampai ya yang lain-lain lah, seperti itu. Oke, lalu kita akan lanjut ke kelebihan kita bekerja di rumah sakit. Yang pertama ialah gaji tetap, keuangan aman, seperti itu. Yang kedua, adanya tunjangan. Tunjangan apa saja? Tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, tunjangan untuk keluarga. Lalu yang ketiga, adanya pelatihan-pelatihan dari rumah sakit. Nah, artinya kita bisa bersinkronisasi dengan rekan sejawat, rekan profesi kesehatan yang lain. Yang keempat, keamanan kerja kita terjamin. Yang kelima, peralatan untuk kita melakukan intervensi kepada pasien itu disediakan oleh rumah sakit. Yang kelima, yaitu upgrade ilmu seperti seminar, seperti workshop, itu bisa didanai dari dana rumah sakit. Oke, yang terakhir adalah kekurangan ketika kita bekerja di rumah sakit. Yang pertama ialah adanya subordinasi atau hierarki atau tingkatan-tingkatan dalam rumah sakit. Jadi di tiap rumah sakit ada level-level tersendiri, yang dari yang terbawah adalah pelaksana sampai yang tertinggi adalah direktur. Itu memang seperti itu karena nanti ada yang namanya garis koordinasi dan garis perintah, seperti itu. Yang kedua, adanya keterikatan kontrak dengan rumah sakit. Nah, keterikatan kontrak di sini berarti lanjut ke yang ketiga ialah tidak bebas. Nah, kita tidak bebas melakukan intervensi yang kita mau kepada pasien. Yang keempat, adanya supervisi dari atasan. Nah, ini kadang yang membuat kita grogi, ya kan? Seperti itu. Untuk kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19, masyarakat harus melakukan social distancing. Salah satunya yaitu harus jaga jarak jika melakukan suatu aktivitas, terutama aktivitas pelayanan fisioterapi. Maka dari itu, seorang fisioterapis dituntut inovatif dalam memberikan pelayanan sesuai keadaan saat ini. Salah satunya adalah menggunakan telehealth. Telehealth adalah suatu pelayanan kesehatan yang menggunakan media komunikasi elektronik untuk memberikan informasi dan pelayanan perawatan dari jarak jauh. Layanan kesehatan ini menggunakan video call dan lebih baik jika dibandingkan hanya menggunakan telepon biasa. Dengan menggunakan telehealth, pasien dapat melihat berbagai terapi yang diberikan oleh fisioterapis, dan juga fisioterapis dapat mengamati gerakan yang diberikannya oleh pasien dan dapat dengan mudah mengoreksi. Di Indonesia, fisioterapi masih banyak dibutuhkan. Namun, minimnya pengetahuan akan fisioterapi, terutama tempat-tempat praktek mandirinya, pada masyarakat membuat keberadaan fisioterapi tidak sepopuler tenaga kesehatan lainnya. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi yang intens tentang fisioterapi kepada masyarakat agar masyarakat dapat banyak lebih mengenal dengan fisioterapi, termasuk tempat praktek mandirinya maupun di rumah sakit. Sekian dari video kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisioterapi Indonesia.